Mas Reza menegaskan berarti yang keluar dari rumah pada Agustus itu Mbak Echa. Iya, jadi di saat saya bilang apa namanya kita space dulu ya gitu, saya yang keluar dulu ya gitu, dan dia tahu kok saya tinggal di depan sana gitu, di apartemen depan gitu. Ya nggak bisa saya sebutkan ya gitu namanya. Oke, yuk beberapa hari ke depan kita ketemu ya, kita ngobrol lagi. Itu terakhir kali saya bilang sama Echa, dan kondisinya waktu itu Echa bersama Khan dan Akse di kasurnya. Terus saya dalam kondisi berlutut karena Echa kan posisinya di pinggir kasurnya gitu. Saya cuma bisa pegang tangan dia, saya ingat sekali saya pegang tangan dia. Saya minta maaf, saya tahu dosa saya banyak, dosa saya besar, tolong maafkan saya. Beberapa hari ke depan kita ketemu yuk, kita obrolin lagi. Tapi ternyata setelah beberapa hari kemudian, mungkin ya saya sekali lagi saya sangat menghormati keputusan dia ya. Saya sangat menghargai keputusan dia, mungkin dia pergi dengan bawa anak-anak. Tapi sekali lagi saya mohon, ini saya lihat kamera nggak apa-apa ya. Oke, ini pesan untuk istri saya, Mam, sayang, tolong jangan putus komunikasi. Aku mohon, nih, terutama anak-anak. Aku rindu anak-anak, aku rindu kamu juga. Tolonglah, buka komunikasinya. Jangan tutup seperti ini, aku mohon. Dengan begini tuh, sama aja kita saling menghancurkan diri kita masing-masing, dan itu nggak baik, sayang. Sumpah itu nggak baik. Jadi aku mohon. Kak Egy, mungkin kemarin juga pengacara Kak Egy bilang kalau Kak Egy sekarang menjalani ke psikolog itu karena adanya kasus di perbuatan dalam rumah tangganya ini, itu seperti apa sih Kak? Mungkin emang udah lama ke psikolog atau baru belakangan ini? Setahu saya selama ini sih baru ini, dan saya baru dengar juga dari pengacaranya tersebut. Saya nggak tahu sama sekali. Kalau boleh jujur, ya. Kalau boleh jujur, justru selama ini saya yang ke psikolog dan istri saya sering menemani. Karena tahun ini saya baru kehilangan ibu saya. Jadi tolong saya mohon jangan sampai saya kehilangan yang lain lagi. Saya nggak mau. Mungkin kalau boleh saya tambahkan terkait psikolog atau bantuan profesional itu lebih baik ya, karena memang daripada ke ahli yang lain lebih baik ya ke profesionalnya psikolog itu untuk membantu terhadap proses ini. Tapi Kak Egy tidak ada ucapan tawar terhadap Kak Egy. Oke, itu ya saya ucapkan memang adanya ya gitu. Dalam kondisi emosi, ya, dalam kondisi emosi terakhir kali. Itu juga sebelum yang tadi saya bilang saya talak satu ya gitu, saya talak satu. Terus itu gunanya hanya untuk apa ya, memberikan apa ya mas, teguran ya gitu sebenarnya gitu loh. Ini secara Islam seperti itu. Dari saya pribadi teguran gitu supaya kita sama-sama bisa introspeksi diri. Mas Eja, itu mungkin pengucapan talak tersebut pada saat puncaknya berantem waktu pas sebelum Kak Echa keluar atau sebelum-sebelumnya? Itu waktu pada saat lagi emosi ya sebelumnya. Mungkin itu jauh dari pada saat sekarang. Oke, Mas Reza, keretakan rumah tetangga kamu ini kan menimbulkan banyak spekulasi. Salah satunya itu terkait dengan relasi antara kedua keluarga besar ini, Mas. Dan memang sudah dibahas juga belakangan ini. Mungkin tanggapan kamu atau klarifikasi kamu mungkin seperti apa? Maksudnya dari pihak keluarga? Iya. Dari saya pribadi sih saya rasa tidak ada ya, nggak ada sama sekali dari pihak keluarga saya atau pihak keluarga istri saya juga saya rasa tidak ada sama sekali. Jadi sekali lagi ini murni ini memang karena komunikasi kita yang salah. Mas Reza kan mungkin maaf sebelumnya hubungan Mas Reza itu diberangkati oleh tidak direstukan oleh almarhum ibu. Mungkin Mas Reza sendiri sampai sekarang mau mempertahankan itu, ingin membuktikan bahwa cinta sejati itu mungkin ada atau seperti apa Mas Reza? Sekali lagi saya mohon ke teman-teman semua dan semua orang di luar sana, tolong saya mohon sekali lagi jangan bawa-bawa almarhumah ibu saya ya gitu. Ibu saya sudah
insya Allah udah ada di surga. Jadi saya mohon, dan itu semua tidak ada hubungannya. Jadi sekali lagi itu sebuah perjuangan saya, perjuangan Echa, istri saya, perjuangan kita berdua sampai akhirnya kita punya 3 buah hati kita ya gitu. Nicole, Khan, Akse, dan sampai terakhir kali juga sebelum mama meninggal juga saya, istri saya, Echa, kita mengurus mama sampai akhirnya sampai saya harus mengubur ibu saya gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Kak Echa mungkin Echa apa Mas Eza? Mungkin posisi terakhir Kak Echa di mana dan udah nge-track belum? Di mana pindah-pindah atau Oke, sampai saat ini mungkin untuk posisi kami belum tahu kepastian. Tapi kita berupaya terus untuk bagaimana caranya Mas Eza ini bisa bertemu dengan untuk track segala macam ya, itu kami tidak tahu. Tapi upaya-upaya apa aja sih yang udah dilakukan Mas Eza untuk mempertahankan selain kayak mencari lokasinya di mana segala macam gitu? Mungkin udah tanya ke teman-temannya atau ke keluarganya atau Saya gimana? sudah berusaha, dari saya coba mau berusaha ke sahabat-sahabat kita ya gitu untuk menanyakan dia di mana, tapi jawabannya masih sama gitu ya, masih dia masih butuh ruang dan waktu. Tapi sekali lagi, tolonglah izinkan saya untuk ketemu sama anak-anak. Izinkan saya ketemu sama anak-anak. Masalah kita sekali lagi, Arlamem. Kalau kamu masih butuh waktu, nggak apa-apa, silakan. Aku sangat menghargai itu, tapi paling nggak untuk ketemu anak-anak, tolong izinkan aku ketemu Nicole, Khan, Aksai. Nggak bisa aku selama ini nggak ketemu anak-anak, jujur nggak bisa. tapi sudah siapkah kalau Kak Echa-nya benar-benar ini bisa dan perjuangan hak asuh? Ya, kami kalau untuk soal itu kita hormati ya proses persidangan, karena kan ini masih baru relas pertama. Nanti kami ada sidang di Pengadilan Agama Cibinong tanggal 22 September. Mungkin nanti yang kami akan prioritaskan adalah di saat mediasi adalah perdamaian. Mungkin kita tidak akan berandai-andai ya kalau ini misalkan gugatannya akan lanjut atau seperti apa ya. Kami berharapnya dalam proses mediasi ini kita bisa dapat berdamai. tapi untuk sidang perdananya besok Mas Eza-nya akan hadir ke PA Cibinong. Ya, mungkin nanti kita lihat situasi dan kondisi, namun kalau kita dipanggil oleh pengadilan sebagai warga negara yang baik, ya kita harus hadir. Ini cukup mengganggu pekerjaan nggak Kak Echa? Jujur pasti ya, nggak bisa dipungkiri ya gitu, nggak bisa dipungkiri. Saya yang setiap hari biasanya bertemu dengan istri, anak-anak di rumah, terus secara psikologis juga saya di rumah. Saya ngerasa saya hampa sendirian di rumah gitu. Apalagi dia juga tahu kan gitu, saya bangun, mungkin teman-teman juga tahu ya gitu. Saya bangun rumah itu untuk kita, untuk Echa, untuk kamu non, gitu, untuk anak-anak. Nah sekarang nggak ada mereka, terus posisinya saya harus bekerja juga. Berat, pasti berat. Tapi mau bagaimanapun, insya Allah ini masalah dari Allah. Semoga ini ada jawaban yang terbaik. Semoga ada hikmah yang baik juga untuk bisa saya ambil. Dan semoga ini juga ada hikmah yang baik juga untuk istri saya. Apa yang paling kangenin Kak Echa mungkin dari rutinitas bersama istri? Banyak sekali keberadaan istri saya di rumah, ramaiin anak-anak saya di rumah, terus saya rindu mereka semua. Saya rindu anak-anak saya. Nicole, kan anak saya, Nat. Dimanapun kalian di sana, dimanapun kalian, ya. Tolong doain Dedi ya. Tolong doain Dedi. Semoga Dedi bisa perjuangkan ini semua. Perjuangan Mami supaya bisa kembali ke Dedi. Supaya kita bisa ngumpul lagi bersama. Tolong doain ya, Nat. Kak Echa mungkin setelah adanya dugaan kekerasan verbal maupun verbal hingga akhirnya Kak Echa ke psikolog itu dibantah ya Kak? Baik, untuk masalah itu sebenarnya kami tadi sudah tegaskan bahwa pemicu dari permasalahan ini bukan karena KDRT dan juga orang ketiga. Jadi kami membantah. Oke. Kak Echa mungkin ini kan udah jika nantinya mungkin damainya terwujud gitu,
akankah kalian maksudnya mau berencana untuk quality time gitu yang menghabiskan waktu bareng anak dan istri nantinya? Ya, tadi